Ini di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat sekelompok kaum. Di depan mereka terdapat daging yang bagus di sebuah wadah. Kayak tadi kita makan di nampan. Nasi kebuli, ada ayamnya, daging ayam enak. Ya. Terus di hadapan mereka juga ada nampan isinya daging busuk bangkai yang menjijikkan. Orang yang punya akal sehat, hati sehat, ente lebih milih nasi kebuli kayak tadi itu di nampan apa nasi basi di tong sampah? Hah? Orang yang punya akal seperti itu. Nah, Nabi menyaksikan sekelompok orang, depan mereka ada nasi kebulu enak, daging enak, sebelahnya ada daging bangkai yang busuk, yang menjijikkan, tapi mereka malah memilih daging yang busuk yang menjijikkan. Kalau kita lihat di pinggir jalan, ada orang ngerubungin tong sampah, lagi ngais makanan-makanan yang menjijikkan. Padahal sampingnya udah ditawarin bakal dia, ini nasi kebuli mau gak? Gak mau nyentuh aja. Kita bakal bilang orang sakit, gak sehat. Kenapa nih orang? Nabi pun nanya sama Jibril, ya Jibril apa ini? Jibril bilang ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia punya perempuan yang halal, yang baik, tapi dia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Dan juga ini adalah perumpamaan seorang perempuan dari umatmu, dia punya suami, punya laki-laki yang halal, yang baik, tapi dia mendatangi laki-laki yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Na'udzubillah. Allah. Di perjalanan Nabi menyaksikan ada sebatang pohon di jalanan. Enggak ada seorang pun melewati, tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, pakaian ataupun apapun, kecuali itu kayu ngerobeknya. Nabi nanya, apa ini Jibril? Ini adalah perumpamaan dari umatmu, mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang begitu, diceritakan oleh Jibril. Terus Jibril membacakan satu ayat, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Jangan kalian duduk di tepi jalan, di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah. Masya Allah ya. Orang yang pada ngebegal tuh udah dilihat sama Nabi. Orang yang pada ngebegal udah dilihat sama Nabi malam Isra Mi'raj. Masya Allah. Yang ngebegal, yang nodong di jalan, yang ganggu orang di jalanan. Terus di perjalanan Nabi ngelihat ya seorang laki-laki yang berenang di sungai darah, sambil dirajam dan dilempari dengan batu. Rasul nanya, apa ini Jibril? Ini adalah perumpamaan orang yang makan riba. Orang yang makan riba itu kayak begitu. Dia dilemparkan di sungai darah dan dirajam. Siksanya kayak begitu dari Allah hari kiamat. Kita semua di sini harus menjauhkan perkara riba. Dan riba merupakan salah satu penyakit atau dosa besar. Pelakunya diperangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya diperangin oleh Allah. Kemudian kita punya kewajiban ayuhal ikhwan wal akhwat untuk belajar supaya kita tidak terjerumus dalam praktek riba. Di antara praktek riba itu bunga bank yang kita makan atau yang dimakan oleh seseorang di antara kita. Itu bunga bank itu adalah bagian dari riba. Terus juga ada banyak hal tentang riba macam-macam. Kalau kita mau bahas itu semua panjang lebar, panjang. Nah cuman kita dituntut belajar, cari tahu.
Nih perkara riba tuh ada macam-macamnya, kita mesti tahu supaya kita tidak terjerumus di situ. Sebab kata ulama ada beberapa macam dosa. Dosa-dosa banyak, maksiat banyak, dan setiap maksiat ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya ada dua kemaksiatan yang pelakunya perang sama Allah. Hukumannya adalah perang sama Allah. Yang pertama adalah praktek riba. Itu praktek riba, pelakunya perang sama Allah. Dalam Al-Quran Allah bilang fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan antara Allah dan Rasulnya kepada ini orang yang melakukan praktek riba. Itu penyakit pertama yang diperangi pelakunya oleh Allah. Dan yang kedua adalah yang mengganggu para aulia Allah. Pelakunya diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam haditsul qudsi Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Allah. Nah, terus juga ente kalau pulang ke Pantura, ke arah Jawa Timur ke Pantura, suka lihat truk mikul barang banyak banget. Sampai kita lihat banyakan dan gedean barang ini daripada itu truk. Iya, sampai dia belok susahnya minta ampun. Waduh, dipaksain, kagak mau rugi. Dipaksain. Nah, Nabi di perjalanan melihat macam begitu juga, cuman bedanya yang mikul tuh barang gede bukan truk tapi orang. Dia pikul. Nih pikulan udah numpuk. Dia masih mikul. Mau diri aja kagak bisa. Mau diri nggak bisa. Terus udah di atas itu dia masih bilang sama temennya, tambahin lagi di atas. Terus tambahin, padahal dia udah mikul. Sampai Rasul bilang sama Jibril, apa ini? Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini sekelompok dari umatmu. Dia memikul amanat, nggak mampu dia jalanin, tapi masih aja tetap dia maksain diri juga. Masih dia terima amanatnya orang, padahal dia tahu diri kagak mampu melaksanakannya. Nah kita, kalau kita nggak bisa jalanin amanat, lebih baik jangan terima. Jangan terima amanat. Berat urusannya sebab. Kemudian di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang lagi yang mana lidah dan bibir mereka digunting-gunting. Udah serem banget tuh. Digunting-gunting. Udah habis, nunggu lagi untuk digunting-gunting lagi. Dan begitu seterusnya. La ilaha illallah. Siapa itu? Mereka adalah para penceramah dan pengkhutbah yang membawa fitnah dari umat. Mereka berucap namun tidak melaksanakan. Ya Allah. Para penceramah, para pengkhutbah, ini yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Lidah mereka digunting-gunting, bibir mereka digunting-gunting. Dan kenapa? Karena mereka berkhutbah. Ini dua macam. Berkhutbah, berceramah, mengajak manusia ke jalan benar, tapi dia nggak ngejalanin. Dia ngajak orang kepada kebaikan, tapi dia nggak ngejalanin. Itu satu. Yang kedua, khutbahul fitnah. Apa artinya khutbah fitnah? Pengkhutbah, penceramah yang bawa fitnah. Artinya apa? Dia berceramah, dia bicara cuman untuk menimbulkan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat. Jadi ceramahnya dia hanya untuk memprovokasi, bikin keruh keadaan. Nah ini dia. Nah itu pikir sendiri aja deh, bagaimana? Setiap penceramah kalau ingin ceramah pikir, kalau memang ceramahnya akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat, diam. Kalau enggak,
nanti bakal masuk dalam bagian yang semacam ini, khutabaul fitnah. Khutbah yang membawa fitnah yang akan dipotong-potong lidah dan bibirnya oleh malaikat nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Kemudian di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang kukunya dari besi. Apa yang mereka lakukan dengan kuku-kuku tersebut? Mereka merobek-robek wajah dan badan mereka sendiri. Tanya, siapa mereka? Ya Jibril. Mereka yang suka bergibah, bergunjing, makan daging manusia katanya. Itu Allah menyebutkan orang yang suka bergunjing, nyebutin kejelekan-kejelekan orang, sebenarnya adalah makan daging manusia. Kanibal. Mereka menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka. Di perjalanan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kerbau besar keluar dari lubang kecil, lubang tikus. Lubang tikus keluar dari situ dengan mudahnya kerbau yang sangat besar. Ketika udah keluar, ini kerbau pengen balik lagi, nggak bisa. Keluar bisa, masuk lagi nggak bisa. Nabi nanya, apa ini Jibril? Kata Rasul sallallahu alaihi Jibril alaihi salam, ini adalah lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar. Kemudian dia menyesali ucapan tersebut, namun ucapan yang udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Makanya nih, Rasul bilang kufa alaika hadza, sambil pegang lidahnya, jaga nih lidah. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, wa hal nu'akhadhu bima natakallamu bih? Apakah kami ini akan dituntut oleh Allah atas setiap ucapan yang kami ucapkan? Kata Rasulullah, wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim? Rasulullah, bukankah orang yang pada tersungkur di dalam api neraka di atas wajah mereka melainkan karena buah dari ucapan mereka sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang beriman mesti jaga mulut. Jangan main asal sembarangan bicara. Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di perjalanan menyaksikan lagi di perjalanan mencium melewati suatu lembah. Dari lembah situ beliau mencium wangi yang harum, dingin udaranya. Wanginya harum, lembut, terus terdengar suara merdu dan indah. Masya Allah. Lembah apa itu? Nabi SAW nanya sama Jibril, ya Jibril, apa ini? Jibril bilang, ini adalah suara surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Ya, itu suara surga. Harumnya surga. Suaranya aja tuh ada harumnya. Suaranya ada harumnya. Allah. Merdu. Dan itu surga berseru. Apa seruannya? Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang Kau janjikan kepadaku. Karena sesungguhnya sudah banyak kamar-kamarku, sutra tebalku, pakaian dari sutra-sutra yang halus, permadaniku, mutiara, marjan, perak, apa yang ente lihat di itu tuh di pasar batu tuh ada di situ dan lebih dari itu semua. Ya, apa nama pasarnya itu? Hah? Rawa Bening, apa yang kita lihat di Rawa Bening ada di situ. Lebih dari apa yang ada di Rawa Bening. Mutiara, marjan, perak, emas, piala-piala, piring-piring, cangkir-cangkir, waduh, kendaraan-kendaraan, madu, air, susu, semua ini ada di situ. Ini surga bilang, ayo ya Allah, saya udah rindu katanya. Dengan apa yang Kau janjikan untukku. Maka Allah berfirman, wahai surga, untukmu seluruh orang muslim wal muslimah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita ditutup usia kita dalam keadaan Islam, mukmin dan mukminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku, kepada Rasulku, yang mengerjakan amal saleh sedang ia tidak menyekutukan aku dan tidak menjadikan selainku sebagai Tuhan dan sembahannya. Sesungguhnya setiap orang yang takut kepadaku, maka dia selamat. Yang berharap kepadaku, aku beri.
Barang siapa yang memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku akan mengganjarnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Surga bilang, ya Allah, kalau memang ini yang Engkau janjikan untuk orang-orang mukmin yang meninggal dalam keadaan iman, sungguh aku puas dan ridha dengan janjimu. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surga. Jalan lagi Nabi, ngelewatin satu lembah. Di dalam lembah tersebut beliau mencium wangi, bau yang amat busuk, suara yang memekik dan menakutkan. Nabi nanya, ya Jibril, apa ini? Ini adalah suara Jahannam. Jahannam bilang, ya Rabb, wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang Kau janjikan, karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku. Masya Allah, dalam. Ya, tuh kalau dari atas sana HP jatuh, gak sampai 2 detik, udah kedengeran suaranya. Itu Nabi bilang, 70 tahun dari puncak api neraka, itu batu dijatuhkan, 70 tahun masih belum sampai ke dasarnya. Allah, seberapa dalam itu? 70 tahun belum sampai ke dasarnya. La ilaha illallah. Makanya orang yang mendekam dalam api neraka bagaimana bisa keluar? Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Allah, panas apiku katanya. Maka datangkanlah padaku apa yang Kau janjikan. Allah berfirman, wahai neraka, untukmu orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, dan setiap laki-laki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di perjalanan Nabi menyaksikan Dajjal dengan bentuk aslinya. Beliau melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya. Para sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya? Rasul bilang, tinggi besar, kulitnya putih sekali. Salah satu matanya seperti bintang yang berkilau picak. Ya, terus rambutnya seperti dahan-dahan pohon, menyerupai Abdul Uzza bin Ghathan. Aduh, kesian nih orang nih. Abdul Uzza bin Ghathan, seorang dari bangsa Arab zaman jahiliyah yang udah wafat dulu dari zaman jahiliyah. Nah, artinya apa? Dajjal udah ada, dan memang sudah ada. Dalam beberapa riwayat ada satu sahabat terdampar di satu pulau dan menyaksikan Dajjal yang terbelenggu. Kemudian setelah itu dia selamat dari pulau tersebut, datang ke kota Madinah, masuk Islam, dan dia cerita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Terus Nabi juga menceritakan kepada umatnya tentang Dajjal, sebab nggak ada seorang Nabi pun melainkan memberikan kabar peringatan tentang kedatangan Dajjal. Nah, dan Nabi mengatakan, dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang Dajjal yang tidak pernah diberitahukan oleh Nabi siapapun sebelum aku. Di antaranya kata Rasulullah, tertulis di antara kedua belah matanya kafir, kafara. Dan bisa dilihat, dibaca oleh orang yang buta huruf ataupun orang yang melek huruf. Nyata tertulis. Allah. Terus di perjalanan Nabi melihat ada tiang putih bercahaya seperti permata dipikul oleh malaikat. Nabi bertanya, apa yang kalian bawa? Katanya, ini adalah tiang Islam, kami diperintahkan untuk meletakkannya di Syam. Nah, sebab negeri Syam ini adalah negeri yang berkah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan untuk kami di negeri Syam kami dan di negeri Yaman kami. Itu Nabi udah doain. Jadi ini negeri Syam, negeri yang berkah. Negeri Yaman, negeri yang berkah. Dan memang kedua negeri ini adalah negerinya para ulama, para aulia, para salihin. Nah,
Terus ada satu orang dari Najd. Tahu nggak Najd di mana? Najd di Saudi Arabia. Ibu kotanya Riyadh, daerah situ itu namanya Najd. Orang Najd bilang, "Ya Rasulullah, keberkahan bakal Najd juga dong." Nabi cuma doa, "Enggak, keberkahan bakal Syam dan Yaman." Ini orang bilang, "Ya Rasulullah, Najd negerinya juga aneh nih. Keberkahan bakal Yaman dan Syam." Habis kalau Najd, dari situ akan terbit, ya, akan terbit apa goblu syaitan, tanduknya syaitan bakal keluar dari situ. Wah benar. Kita dapatin segala fitnah yang menghancurkan Islam dari situ datang. Allah. Kemudian di perjalanan ada satu seruan memanggil Nabi Muhammad SAW dari sebelah kanannya. "Ya Muhammad, kemari, aku ingin bertanya kepadamu." Enggak diladenin sama Rasulullah. Udah jauh, Rasul nanya sama Jibril. "Jibril, apa itu?" Itu adalah seruan seorang Yahudi, apabila engkau menjawab seruannya maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi. Di perjalanan ada lagi seruan menyeru, "Ya Muhammad, lihat aku ingin bertanya." Enggak diladenin. Udah jauh, Rasul baru nanya, "Siapa itu ya Jibril?" Itu adalah seruan seorang Nasrani, apabila engkau menjawabnya maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani. Di perjalanan dipanggil oleh seorang wanita yang lengannya terbuka. Di lengannya penuh dengan segala macam perhiasan. Wanita itu berkata, "Ya Muhammad, sini, lihat kepadaku, aku ingin bertanya kepadamu." Enggak diladeni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah jauh Rasul nanya, "Apa itu Jibril?" Jibril bilang, "Itu adalah dunia. Apabila engkau menjawab seruannya maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat." Terus di perjalanan ada orang tua manggil Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kemari." Jibril langsung bilang, "Jalan terus ya Muhammad, jangan ladenin." Nabi Muhammad tanya, "Siapa itu?" "Itu iblis, musuh Allah. Dia pengen engkau condong kepadanya." Nah, kemudian di pinggir jalan ada nenek-nenek tua manggil Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sini, sini." Gitu, Rasul enggak ngeladenin. Terus Rasul nanya, "Apa itu ya Jibril?" Jibril bilang, "Sesungguhnya enggak tersisa dari umur dunia melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu." Ini kita nih udah terakhir. Udah di akhir dari umur di dunia. Udah mau habis. Ya Allah. Terus di perjalanan Nabi SAW berjumpa dengan sekelompok kaum hamba-hamba Allah. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Assalamualaikum ya akhir, Assalamualaikum ya hasyir, Assalamualaikum ya ba'is." Nabi diucapkan untuknya salah. "Keselamatan untukmu wahai Nabi terakhir. Keselamatan untukmu wahai Nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan. Keselamatan untukmu wahai Nabi yang diutus oleh Allah, setelahnya adalah hari kebangkitan." Dan seterusnya. Mereka mengucapkan salam dengan puji-pujian untuk Rasulullah. Jibril bilang, "Jawab salam mereka ya Muhammad." Nabi menjawab salam mereka. Terus habis itu Rasul bertanya, "Siapa mereka?" Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Allah. Di perjalanan Nabi SAW melewati Nabi Musa yang sedang sholat di atas kuburannya atau di kuburannya. Kuburannya Nabi Musa terletak di Bukit Pasir Merah. Kalau sekarang dinamakan Gunung Nebo. Postur tubuhnya Nabi Musa tuh tinggi, besar. Rambutnya lurus. Kulitnya kecoklatan. Seperti laki-laki dari suku Syanu'ah. Suku Syanu'ah ini adalah suku di negeri Yaman. Dalam sholatnya Nabi Musa itu dengan suara lantang saat lagi munajat sama Allah. Dalam munajatnya beliau bilang, "Engkau ya Allah memuliakannya," yakni memuliakan Nabi Muhammad, "dan Engkau yang mengutamakannya ya Allah." Dalam doanya itu dia bilang, "Ya Rabb, akramtahu wa faddaltahu." Engkau muliakan dia, Engkau tinggikan dia, Engkau agungkan dia. Nah, terus ketika Nabi dibawa sama Jibril ke situ, dapetin ini Nabi Musa lagi sholat, lagi munajat, ya. Jibril berlalu.
Maka Nabi mengucapkan salam kepadanya. Nabi saat itu belum kenal sama Nabi Musa. Enggak menyadari kalau itu Nabi Musa. Terus dijawab salam sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya sama Jibril, Jibril, siapa yang bersamamu ini? Jibril bilang, "Hadza Ahmad." Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dengar gitu bilang, "Selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya." Kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Masya Allah. Terus Nabi Musa bilang, "Mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu." Terus Nabi terusir perjalanan. Di perjalanan Nabi nanya sama Jibril, Jibril, siapa itu hamba mulia tadi? Itu adalah Nabi Musa. Terus dia munajat dengan suara lantang, tegas. Emang dia munajat sama siapa? Dia bilang kepada Tuhannya. Hah? Dia ngangkat suara dengan lantang kepada Tuhannya dengan tegas begitu? Katanya Jibril, iya. Kok berani? Kata Nabi Muhammad, Allah udah maklumin dia. Emang dia begini modelnya. Tegas. Udah dimaklumin. Kenapa? Abid mahbub. Dia hamba yang dicintai oleh Allah. Cuma dari sini ente lihat. Nabi Musa bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dalam ibadahnya. Ya. Ente lihat munajatnya apa yang dia sebut dalam munajatnya? Yang dia sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang dalam munajatnya, "Ya Rabb, akramtahu." Engkau muliakan dia. Wa faddaltahu. Engkau